saudara-saudari sekalian, Shalom. Mari kita mempersiapkan diri mengambil saat teduh sejenak untuk masuk dalam ibadah ini. Amin. Saya mengundang jemaat sekalian bangkit berdiri. Mari kita masuk ke hadiratnya dengan penuh sukacita dan kita angkat suara untuk menaikkan pujian syukur sebab Tuhan baik dan anugerahnya kekal untuk selamanya. Sebab Tuhan Dia baik. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Let us come to His gates with thanksgiving in our hearts, and His court with a shout of praise. Fill His temple with joy, giving praise unto His name. In His presence there's fullness of joy. For the Lord He is good, and His mercies endureth forever and ever. Amen. For the Lord He is good, and His mercies endureth forever and ever. Amen. The Lord has done great mighty wonders. Let's celebrate His faithfulness. And as His glory filled His temple, let's rejoice, give glory to His name.
and His mercies endure forever and ever. Amen. For the Lord is good, and His mercies endure forever and ever. Amen. For the Lord is good, and His mercies endure forever and ever. Amen. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap sampai selama-lamanya. Amin. 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 Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai jemaat sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat silakan duduk kembali. Hari ini kita akan dilayani oleh Pendeta Gideon Ang yang akan menguraikan uraian firman Tuhan dengan tema teologi harapan. Nah, sepengantar kita diambil dari Ibrani 6 ayat yang ke-19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Kita akan menaikkan doa pengakuan dosa kita. Sebelumnya, untuk mengantar doa pengakuan dosa kita, mari kita naikkan pujian PKJ 37. Bila ku renung dosaku. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapanmu. Kasih sayangmu perlindunganku di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Rasa angku dan sombongku masih menggoda, iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayangmu perlindunganku di bawah naungan sayapmu, damai hatiku.
pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Kini tiba saatnya bagi kita untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Saya persilakan untuk masing-masing jemaat mengakui dosanya masing-masing di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya darah anak-Mu yang tunggal telah menebus hidup kami, manusia yang berdosa ini, yang sebenarnya tidak layak menerima anugerah yang maha besar ini. Namun bila kami renungkan, ternyata kami masih sering mengulang dosa-dosa kami ini, rasa angkuh, sombong, iri hati, benci, dan masih banyak lagi dosa-dosa kami ini masih sering kali muncul dalam diri kami. Pada pagi hari ini kami datang di hadirat-Mu untuk mohon ampun atas segenap dosa kami ini. Biarlah Roh Kudus-Mu bisa memimpin kami, supaya kami bisa hidup dalam naungan sayap-Mu saja. Kami menyerahkan doa pengakuan dosa kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Roma 4, ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Sambil tetap berdiri, mari kita memberikan senyum terbaik kita, akan kita memberikan salam damai bagi teman-teman sekeliling kita. Sambil kita naikkan lagu Salam Damai. Salam damai, salam bagi Anda. Salam damai dalam Yesus Tuhan. Salam damai, salam bagi Anda. Salam damai dalam Yesus Tuhan. Salam, 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 salam dalam Yesus Tuhan. Salam, 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 salam damai dalam Yesus Tuhan. Mari Kita saling mengampuni, mari kita saling mengasihi, mari kita saling melayani. Salam damai dalam Yesus Tuhan. Salam, 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 salam dalam Yesus Tuhan. Salam, 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 salam damai dalam Yesus Tuhan. Jemaat, silakan duduk kembali. Kita akan menyampaikan responsoria kita yang diambil dari Roma 8, ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-30. Saya akan membacakan ayat yang ke-18, jemaat sekalian membacakan ayat ke-19, demikian seterusnya secara bergantian kita baca hingga ayat yang 30. Roma 8, ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan, kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah.
Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya kami saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang kita tidak lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roti itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi rupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Amin. Mari kita mempersiapkan hati kita, biarlah kita bisa selalu merindukan firman Tuhan, Roh Kudus yang bisa memimpin, supaya kita bisa menikmati sabda Tuhan yang akan disampaikan, dan kita bisa menjalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Ku rindu sabdamu. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, hanya padamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, hanya padamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Mari kita berdoa.
Bapa, sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah seperti lagu yang kami baru saja nyanyikan. Kami rindu ya Tuhan firman-Mu. Kami rindu biarlah sekali lagi firman-Mu boleh Kau bukakan dengan pertolongan Roh Kudus-Mu. Tolong hamba-Mu urapi hamba-Mu dan juga urapi setiap kami. Sehingga firman-Mu boleh diterjemahkan ke dalam kehidupan setiap kami. Kami serahkan waktu ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Juru Selamat, penebus kami yang hidup. Amin. Tuhan memberkati pelayanan dari worship team ya. Mari kita akan membaca saudara firman Tuhan yang terambilkan dari 1 Petrus pasalnya yang pertama di dalam ayatnya yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai dengan ayatnya yang kelima. Ya, saya akan bacakan dari TB2 saudara ya. Demikian bunyi firman Tuhan, pengharapan, iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, dan yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yang dipelihara dalam kekuatan Allah melalui imanmu, untuk keselamatan yang telah siap dinyatakan pada zaman akhir. Yang berbahagialah adalah orang yang mendengar firman Tuhan, menyimpannya di hati dan melakukannya, melaksanakannya di dalam hidup. Haleluya. 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 Shalom. Saudara sekalian, bersyukur ya di dalam minggu yang kedua masih di awal tahun baru ini boleh bersama-sama dengan saudara sekalian berbakti dan beribadah kepada Tuhan. Nah, hari ini saudara tema firman Tuhannya memang agak unik ini ya. Jadi bagi saya ini tema yang ya cukup berat saudara ya. Teologi harapan, the theology of hope. Ya. Nah, tadi ada ayat ya saudara, kemarin kita baca ayat yang ketiganya saudara ya. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Kalau saudara ada Alkitab boleh bersama saya membaca sekali lagi. Ya, ini disebut the praise of hope, ya pujian karena pengharapan. Ya, kalau ada mari kita baca bersama-sama satu kali, Saudara. 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada hidup yang penuh pengharapan. Nah, saudara sekalian, di dalam tema Theology of Hope ini, saya ingin membawa saudara, saya harap saya bisa juga nanti mempraktiskannya, ya. Jadi teologi harapan, the theology of hope, ya, praise to God for a living hope. Jadi tema dasarnya adalah pengharapan yang hidup itu, teologi harapan yang boleh menjadi teologi yang dari the living hope, ya, pengharapan yang hidup. Nah, saudara sekalian, ada 4 istilah mungkin saya ingin bagikan di sini sebelum masuk ke dalam istilah theology of hope, ya. Nah, itu ada 4. Yang ke-1 itu adalah teaching, yaitu pengajaran, ya. Yang kedua itu adalah doktrin, ya, atau doktrin itu kalau dulu dalam bahasa Indonesia diterjemahkan ajaran. Kalau sekarang sudah sama, doktrin juga pakai K, ya. Kalau Inggrisnya pakai C, ya. Nah, yang ketiga itu kata dogma. Yang keempat baru kata teologi, ya. Nah, 4 kata ini penting, ini sudah berhubungan di dalam tema kita hari ini. Ya, yang pertama itu apa itu teaching atau pengajaran. Saya percaya kalau di sini ada guru, ya, pasti tahu apa itu teaching atau pengajaran. Para guru kalau ada, ya, atau di sini juga ada guru sekolah minggu sebetulnya, ya. Nah, kalau Anda lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengajaran atau teaching itu adalah petunjuk-petunjuk atau instruksi-instruksi yang disampaikan untuk diketahui dan dituruti. Sekali lagi saudara, apa itu teaching atau pengajaran? Adalah instruksi-instruksi atau petunjuk-petunjuk yang disampaikan untuk diketahui dan dituruti, ya. Coba ini yang pertama ini saya ajak kita sama-sama mengucapkannya, ya. Jadi paling sedikit ada saudara tahu apa itu pengajaran dan sampai ke teologi, ya. Karena ini tema ini agak jarang nih saudara, ya, disampaikan di tengah jemaat tema Theology of Hope, ya. Nah, mari, apa itu pengajaran saudara? Instruksi-instruksi atau petunjuk-petunjuk yang disampaikan untuk diketahui dan dituruti, ya. Nah, kalau untuk teologi Kristen, saudara, ya, untuk teologi, saya tambah dan atau dituruti. Kenapa pakai dan atau dituruti, saudara? Karena dalam teologi itu ada namanya eskatologi.
Eskatologi itu tentang akhir zaman. Dan dalam eskatologi itu ada tentang kematian. Nah kalau kita mau turutin kita mati nggak bisa sudah jadi dan atau dituruti pada waktunya. Ya sebetulnya definisi ini sudah tepat ya. Instruksi-instruksi ataupun petunjuk-petunjuk yang disampaikan untuk diketahui dan dituruti pada waktunya. Karena kalau mengenai kematian kan kita nggak bisa turuti dulu. So, nanti kalau kita sampai waktunya baru turuti. Ya terus juga kedatangan Yesus kedua kali. Nanti baru kita dari 5 nubuat tentang Kristus ada 1 yang belum tergenap. Yang pertama itu apa sudah? Kelahirannya kita baru rayakan. Ya, nanti kematiannya akan kita peringati. Lalu kebangkitannya kita rayakan. Kenaikannya ke sorga kita akan rayakan. Nah 1 yang belum tergenap yaitu adalah kedatangan yang kedua kali. Pasti tergenap saudara, amin? Pasti, amin. Ya, itu pengharapan kita termasuk ya. Nah saudara, jadi yang kedua itu istilah tadi yang disebut dengan doktrin atau ajaran. Apa itu doktrin atau ajaran? Nah secara sederhana doktrin atau ajaran itu adalah systematic teaching. Jadi pengajaran yang disistematikan. Nah itu penting saudara ya, kalau kita akan belajar nanti itu pengajaran jadi dikumpulkan, jadi ajaran di Alkitab. Nah biasanya begini, kalau guru sekolah minggu yang baik ya, itu pasti dia di dalam ceritanya, cerita Alkitab memang itu pasti ada instruksi petunjuk-petunjuk yang disampaikan. Nah setelah itu dikumpulkan semua, nah itu menjadi doktrin saudara, atau disebutnya ajaran ya. Jadi misalnya ajaran tentang Allah dikumpulkan menjadi doktrin Allah. Ajaran tentang Kristus dikumpulkan menjadi kristologi. Nah, kristologi ada 2 saudara. Yang ke satu adalah the person of Christ, yaitu pribadi Kristus, itu disebutnya kristologi. Nah, satu lagi adalah the work of Christ, yaitu karya Kristus. Apa itu? Keselamatan, itu kata soteriologi. Ya. Nah, tentang Roh Kudus itu namanya pneumatologi. Tentang gereja itu namanya eklesiologi. Lalu tentang akhir zaman tadi saya sudah sebut, itu adalah eskatologi, dari kata eskaton. Eskaton itu ada tentang akhir, saudara. Ya. Nah, jadi itu adalah doktrin. Ada satu istilah lagi itu dogma. Apa itu dogma, saudara? Dogma itu adalah formulated doctrine. Jadi doktrin yang dirumuskan. Nah, contohnya apa itu, saudara? Nah, nanti kita akan lakukan itu, saudara ya. Yaitu mengenai pengakuan iman rasuli. Itu namanya, itu adalah formulated doctrine. Itu adalah dogma. Ya. Jadi doktrin yang dirumuskan untuk kita ucapkan. Ya, makanya nanti kalau kita ucapkan dengan hati, saudara. Itu penting sekali. Ya, saya khawatir karena kita udah kebiasaan, nanti kadang-kadang mengucapkannya seperti kaset diputar. Mari kasetnya diputar. Aku percaya kepada Allah Bapa dan. Nah, harus kita ucapkan dengan hati. Ya, saya selalu begitu, saudara. Ya. Nah, pada waktu mengucapkan pengakuan iman rasuli itu biasanya saya pejamkan mata. Kenapa, saudara? Sebetulnya boleh, itu bukan doa, Anda boleh buka mata. Tapi saya suka pejamkan karena kenapa, saudara? Supaya lebih meresapi. Ya. Atau kadang-kadang waktu ucapkan, ada kupu-kupu di sini, jadi konsentrasinya hilang gitu ya. Jadi saya menjamkan mata supaya lebih meresapi. Itu penting, saudara. Ya, tiap kali ucapkan pengakuan iman rasuli itu ada dipakai 12, disebutnya 12 pengakuan iman rasuli. Kenapa, saudara? Karena itu menggambarkan simbol 12 rasul. Jadi seluruh pengajaran Alkitab sudah jadi doktrin, doktrin dirumuskan, diformulasikan menjadi 12 pengakuan iman rasuli. Ya, karena itu biasanya saudara di awal nanti ya yang memimpin biasanya akan mengucapkan bersama jemaat Tuhan di segala abad, di sepanjang zaman. Mari kita ucapkan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Jadi kita bersatu dengan Daud, dengan orang percaya, dengan Enok, ya, dengan semua orang percaya, ya di segala abad, di sepanjang zaman. Mengucapkan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Ya, jadi gitu, dari tiap kali ucapkan. Itu pengakuan di hadapan Tuhan, saudara. Lalu kedua di hadapan jemaat, di hadapan dunia ini, bahkan di hadapan si iblis. Kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Nah itu dia. Itu adalah tadi doktrin-doktrin yang di dalamnya ada, kan itu biasanya sudah begitu ya. Dan ini penting, saudara. Nah kalau saudara mau melihat ajaran misalnya yang menyimpang, ajaran sesat. Pertama bagaimana, saudara? Itu melalui apa? Doktrin reformasi, ya 3 sola itu. Sola gratia, sola fide, sola scriptura, atau solus Christus, soli Deo gloria. Itu 5 sola dari reformasi. Pertama melalui itu kalau ngecek ajaran sesat. Sola, kita cek. Nah biasanya maaf saudara ya, ajaran sesat itu bagaimana saudara? Ajaran sesat itu biasanya memang dengan Alkitab. Sola scriptura, dia nggak pakai sola. Tetapi Alkitab dia taruh di tangan kiri saudara ya. Alkitab dia taruh di tangan kiri. Lalu di tangan katanya buku saya. Untuk ngerti Alkitab mesti pakai buku saya. Ini bahaya, jadi bukan sola sebetulnya. Ada buku yang lain. Ya. Kalau kita enggak, paling tinggi adalah Alkitab di tangan kanan. Ya, atau kalau tangan kiri lagi sedang mau dibaca. Ya. Nah, jadi
Itu pakai sola. Nah, yang kedua adalah pakai ini dogma ini, ya, formulated doctrine. Nah, yang istilah keempat yang berhubungan dengan tema kita pada hari ini itu apa, saudara? Teologi. Apa itu teologi, saudara? Semua ini digabung tadi. Teaching, doktrin, dogma menjadi teologi. Itu secara sederhana tuh begitu, saudara. Nah, cuma teologi itu kalau arti katanya secara etimologis, asal kata jadi theos dan logos. Nah, theos itu tentang Allah. Logos itu ilmu tentang Allah. Nah, jadi itu secara etimologi, tapi secara definisi, secara terminologis, itu apa, saudara, arti teologi? Teologi itu adalah intisari yang sistematik mengenai pengenalan kita akan Allah yang berdasarkan biblical teaching. Ya, sekali lagi, nah saya mau Anda sedikit-sedikit hafal nih ya. Apa itu teologi? Sama-sama 1, 2, 3. Intisari yang sistematik mengenai pengenalan kita akan Allah berdasarkan ajaran Alkitabiah. Sekali lagi, apa itu teologi? Intisari pengenalan kita akan Allah yang disistematikan berdasarkan biblical teaching, pengajaran Alkitabiah. Itu definisi paling sederhana itu, saudara ya. Nah, kalau Martin Luther mengatakan, saudara, semua orang Kristen itu teolog. Wah, waktu saya baca kalimat itu kaget juga. Maksudnya dia, semua yang menyebut Allah, tadi mengenal Allah, itu adalah teolog. Tapi dalam arti bukan teolog yang itu adalah teolog sehari-hari, everyday theologian. Ya, jadi kita semua ini everyday theologian. Maka saya pikir, wah ini pokok pakai tema yang berani sekali, teologi harapan ini, theology of hope. Nah, itu artinya dalam arti itu ya. Jadi Martin Luther mengatakan melalui reformasi itu, semua kita teolog dalam arti itu. Artinya teologi sehidup sehari-hari. Semua orang yang berbicara mengenai Allah itu adalah teolog dalam arti hidup sehari-hari. Ya. Nah, sekarang saudara dengan senyum lihat ke kiri atau kanan, katakan, sebagai orang Kristen kita teolog dulu ya. Gitu ayo sebut, saudara. Ini serem juga nih ya. Sebagai orang Kristen kita teolog sehari-hari. Gitu ya. Ayo dong kiri kanan ya. Sebagai orang Kristen kita teolog sehari-hari ya. Nah, itu penting, saudara ya. Nah, sekarang saya mulai masuk nih ya ke dalam tema kita nih. Saya bagi menjadi 3 bagian, saudara ya. Yang pertama serba-serbi tentang hope, tentang harapan. Nah, itu apa, saudara? Nah, kita lihat yang konotasinya agak negatif sedikit atau minor, saudara. Apa itu? Undian harapan. Itu tapi kan ada undian tapi harapan diundi tapi, saudara ya. Itu bahaya, itu judi itu, saudara ya. Undian harapan dulu ada ya. Sekarang masih ada nggak nih? Masih ada dalam berbagai macam bentuk ya, judi online dan sebagainya ya. Nah, itu undian tapi di harapan. Bagaimana itu, saudara ya? Nah, yang kedua lagi apa, saudara? Juara harapan. Nah, itu juara harapan itu juara berapa, saudara? Juara 4 itu ya. Juara 1, 2, 3 udahlah, ditambahin lah 1 lagi gitu kan. Nah, yang ketiga 1 lagi apa, saudara? Seringkali terkenal istilah apa? PHP. Pemberi harapan palsu. Nah, itu, saudara, itu ya. Nah, itu kan ada orang kasih harapan tapi palsu, saudara ya. Simbol-simbolnya sih banyak. Apa, saudara, misalnya? Maafkan ya, kalau biasa ada di Indonesia mungkin agak jarang, tapi mulai ada, saudara ya. Dikasih cincin ya simbolnya kan. Tapi palsu, bukan palsu. Maksudnya padahal nggak sungguh-sungguh mengasihi, melamar gitu kan. Padahal harusnya betul ya, itu yang PHP tadi, pemberi harapan palsu. Jangan loh ya. Di sini nggak ada pemberi harapan palsu ya. Nah, saya akan mengutip 3 perkataan, saudara, dari 3 orang ini yang mayor ini, yang utama ini. Dari perkataan dari seorang teolog, beberapa teolog saya kutip di sini. Yang pertama itu John Calvin. Nah, John Calvin mengucapkan apa, saudara? Dia bilang begini. Ini kalimatnya dia nih, saudara ya. Kalimatnya dia mengatakan, kata harapan ya, itu saya ambil itu adalah untuk iman sebetulnya. Ada hubungan dengan iman, dia katakan. Dan sesungguhnya harapan bukan lain dari konsistensi iman. Nah, ini menarik ya. Dia katakan, the word hope I take for faith. And indeed hope is nothing else but the consistency of faith. Nah, jadi dia katakan, saudara, bahwa harapan itu adalah lanjutannya dari iman. Nah, ayatnya ada di Alkitab, ada. Ibrani 11 ayat 1 apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, saya suka memakai begini, saudara, secara sederhana. Coba kita buka Ibrani 11 ayat 1 nih ya. Ini caranya, saudara, untuk sederhana menerapkan Alkitab ya. Coba buka Ibrani 11 ayat 1. Kita baca ayat itu, lalu kita terapkan pada diri kita, saudara ya. Coba, Ibrani 11 ayat 1.
Nah, saya pakai TB hampir sama sih, saudara ya. Silakan kita baca dengan Alkitab kita ya, versi Alkitab kita. 1, 2 kita. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Nah, biasa kata iman saya ganti. Pengenalan yang benar adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, pengenalan yang benar ya. Bisa diganti begitu, saudara ya. Nah, yang berikut lagi adalah perkataan dari seorang yang bernama Emil Brunner. Nah, memang dia adalah tokoh teolog eksistensial. Nah, bukan semua teologi yang kita terima, tapi ada kalimat yang bagus, saudara. Ya, yang kita anggap sebagai satu perkataan dari, dia juga seorang teolog. Ya, dia mengatakan apa, saudara? Seperti oksigen bagi paru-paru, demikianlah iman untuk arti hidup. Wah, ini bagus sekali ya. What oxygen to the lungs, such is hope for the meaning of life. Dia katakan seperti paru-paru, seperti oksigen bagi paru-paru, demikianlah harapan untuk arti hidup. Nah, sekalian. Nah, sebelum saya kutipkan nanti lagi dari seorang ya yang bernama ini terkenal nih, Rick Warren. Ya, ini Rick Warren bilang apa, saudara? Apa yang memberikan saya yang paling memberikan saya pengharapan setiap hari adalah anugerah Tuhan, dia katakan. Mengetahui bahwa anugerahnya terus diberikan, itu membuat saya dikuatkan. Lalu dia katakan lagi, saudara, dan bagi Allah, mengetahui bagi Allah tidak ada yang namanya itu kejutan. Allah tidak akan terkejut dengan apapun juga. Jadi sekali lagi, what gives me the most hope every day is God's grace, knowing that His grace is going to give me the strength to face whatever I face. Knowing that nothing is a surprise to God. Ya, kalau diterjemahkan, saudara, di sini adalah apa yang memberikan saya, yang paling memberikan pengharapan buat saya adalah setiap hari adalah anugerah Tuhan. Mengetahui bahwa anugerahnya akan memberikan saya kekuatan dan juga untuk menghadapi apa yang saya hadapi. Dan mengetahui bahwa tidak ada satupun yang adalah satu kejutan buat Tuhan. Tuhan sudah tahu semua, dia maha tahu. Nah, ini penting, saudara ya. Nah, apa pengertian harapan, apa pentingnya harapan? Nah, ini beberapa tokoh umum, ada di sini ada seorang bernama Carl Sandburg. Dia bilang apa, saudara? Siapakah yang dapat hidup tanpa harapan? Ya. Who can live without hope? Nah, lalu ini dijawab oleh seorang yang bernama Karl Menninger. Karl Menninger itu dia seorang ahli pemikir Kristen, psikolog Kristen, saudara. Dia bilang apa? Dia katakan di sini, hope is the major weapon against the suicide impulse. Jadi dia mengatakan bahwa pengharapan itu adalah senjata utama untuk melawan impuls bunuh diri. Wah, lucu, saudara ya. Dan dia sering menangani orang konseling. Banyak orang di sini ada beberapa catatan nih, saudara bisa melihat ya. Kalau kita tanpa makan bisa hidup berapa lama, saudara? Tanpa makan. Nggak kuat ya, kalau anak laki nggak kuat ya, Pak. Ya, kalau tanpa makan bisa hidup di sini, saudara, dari catatan data 70 hari katanya, saudara. Tanpa makan bisa 70 hari. Walaupun ya anak lapar, 70 hari. Maaf ya, meninggal setelah itu ya. Nah, kalau tanpa air, saudara, berapa hari bisa hidup? 10 hari, saudara. Katanya bisa tanpa air 10 hari, tapi lama-lama, maaf, setelah 10 hari kekeringan, mati. Nah, kalau tanpa udara, wah, ini yang hebat nih, perenang nih, penyelam ketahuan ini, Pak ya. Nah, tapi kalau dari data saya juga unik nih. Kalau sekarang sih mungkin ini datanya 6 menit katanya, saudara. Kalau 6 menit pada kuat semua nih, penyelam semua ini ya. Nah, ini. Ya, jadi tadi 1 jam, kalau 1 jam nggak bisa, Pak. Boleh buktikan? Nah, ini. Nah, itu masuk ke Guinness Book kalau 1 jam ya. Nah, jadi kalau di sini bilangnya 6 menit. Kalau tanpa harapan, saudara, 1 detik nggak bisa hidup. Banyak orang bunuh diri karena dia nggak punya pengharapan. Nah, yang menarik, saudara ya, ada, kalau Anda suka membaca sastra, ya saya suka sastra, saudara ya. Itu ada yang namanya itu Dante di dalam bukunya Divine Comedy. Dia bilang apa, saudara? Dia katakan, di dalam pintu neraka ada tulisan, abandon all hope, ye who enter here. Tinggalkan semua pengharapan untuk yang masuk ke sini. Nah, kalau pintu surga ada tulisan apa? Nah, kalau ini saya dapat dari Our Daily Bread, saudara. Di dalam pintu surga itu ada apa tulisannya? Whoever will may come. Semua yang mau datanglah kepadaku. Pada waktu datang,
Kita masuk pintu, kita lihat. Di situ tulis, chosen before the foundation of the world. Ternyata kita sudah dipilih oleh Tuhan, dikasihi oleh Tuhan. Bahkan sebelum dunia ini diletakkan. Nah jadi saudara sekalian, ini saya mau mengatakan di Alkitab itu ada 3 yang terkenal ya, 3 rasul. Pertama itu adalah Rasul Yohanes. Itu terkenal sebagai rasul apa saudara? Rasul kasih. Ya, itu ada theology of love, itu terkenal di abad pertengahan. Ya, theology of love itu berkembang pada waktu abad pertengahan. Lalu yang kedua, the theology of faith, teologi iman. Kapan berkembang? Itu tokohnya siapa saudara? Rasul iman itu adalah Paulus. Itu berkembang waktu reformasi. Ya, back to the Bible, dibenarkan karena iman, itu waktu reformasi. Nah sekarang theology of hope, kapan mulai terkenal ya saudara? Itu ternyata abad 20, sekarang sudah 21. Abad 20 terkenal saudara, ya kira-kira tahun 60-an. Nah itu tokohnya yang terkenal itu Jürgen Moltmann dari Jerman. Satu lagi Wolfhard Pannenberg. Itu terkenal dengan bukunya The Theology of Hope, saudara. Nah, itu intinya apa, saudara? Nah, ini kita sederhanakan ini ya, kalau dibahas bisa tidak selesai nanti, saudara ya. Nah, itu intinya adalah disebut Resurrection Center Theology. Jadi yang memberi pengharapan itu adalah kebangkitan. Jadi Theology of Hope itu orang nggak ada yang bisa bangkit ini. Kristus bangkit, memberi pengharapan. Saudara ingat adalah satu lagu itu dulu saya ingat ya. Ada seorang hamba Tuhan, saudara, waktu itu saya nggak pernah lupa itu. Saya waktu itu masih mahasiswa teologi. Itu waktu itu hamba Tuhan itu, maaf saudara, dia meninggal karena tabrakan. Ya, dia tabrakan, meninggal. Berarti dia lagi baru habis doa pagi. Hamba Tuhan ini pada waktu naik Vespa, ya naik Vespa, motor Vespa itu, habis doa pagi, tabrakan. Orang bingung, kenapa kok bisa meninggal hamba Tuhan lagi? Ya, nah waktu itu sudah terkenal lagu, Because he live, I can face tomorrow. Because he live, all fear is gone. Karena dia hidup, kita bisa menghadapi hari esok. Nah, itu waktu itu saya ikut nyanyi, saudara, karena itu yang meninggal itu istrinya itu juga alumni dari sekolah yang saya sekolah, ya. Jadi akhirnya waktu saya ikut nyanyi, sedih waktu itu. Tapi orang tanya, Pak, kenapa ya kok hamba Tuhan baru ikut doa pagi kok karena tabrakan? Dia naik Vespa ditabrak oleh truk, saudara, di pagi hari. Truknya itu ngebut. Terus saya katakan, justru itu indah. Indahnya di mana, saudara? Lagi doa loh. Ya, kalau saudara lagi habis doa, mengalami apa? Itu pulang ke surga pasti, saudara ya. Saudara kalau meninggal mau lagi kapan, saudara? Lagi pimpin pujian ya, deh ya. Kita meninggal lebih baik lagi melayani Tuhan, saudara. Ya, jangan sampai maaf loh. Maaf ini saudara lagi sedang berdosa, meninggal gitu ya. Nah maaf loh, saudara, orang meninggal di tempat-tempat yang tidak baik kan, saudara. Dia sedang melakukan hal yang tidak baik, ya. Nah, akhirnya meninggal kan, serem itu ya. Nah jadi bagi saya, orang tanya Pak Gideon, kok kenapa belakang waktu saya bisa bersaksi? Kok kenapa hamba Tuhan kok bisa ikut doa pagi meninggal? Saya bilang, memang kita terbatas mengerti. Tapi satu hal. Nah ayatnya apa? Roma 8:28 tadi. Kita tahu sekarang, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, dan itu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya. Nah, jadi sekarang saya kembali saudara sekalian ya. Apa itu pengharapan? Nah, secara sederhana, apa itu hope? Nah, itu dari, kalau saudara ingat dari NIV Study Bible, itu dia dengan sederhana dia katakan. Apa itu hope? Hope itu adalah certainty in the present and firm expectation for the future. Nah, ini paling sederhana ini, saudara. Yaitu apa itu pengharapan adalah kepastian tentang masa kini dan kemantepan ekspektasi. Nah, ekspektasi itu ya semacam harapan, saudara, yang untuk masa depan. Nah, kalau di dalam konsep Alkitab, apa itu, saudara, pengharapan? Nah, pengharapan itu di sini adalah, nah itu tinggal ditambah di belakangnya. Pengharapannya kepada apa? Janji firman Tuhan. Itu dia. Ya. Biblical hope adalah apa, saudara? Adalah expectation of good future. Ya. Based, rest on God's promises. Itu sederhananya. Ya. Jadi theology of hope, itu ayat-ayat dikumpulkan. Nah, sederhananya adalah satu pengharapan akan hal yang positif ke masa depan berdasarkan janji firman Tuhan. Ya, yuk kita ucapkan sama-sama, saudara. Apa itu definisi Alkitabiah tentang pengharapan? Yaitu adalah satu ekspektasi tentang masa depan yang positif berdasarkan janji firman Tuhan. Ya, 1, 2, 3. Apa itu harapan? Yaitu satu ekspektasi yang positif ke masa depan tentang masa depan berdasarkan janji firman Tuhan. Nah, saudara sekalian, bagaimana kita bisa memiliki pengharapan? Ya. Nah, the theology of hope. Bagaimana kita? Nah, itu ayat tadi, saudara. Coba kita kembali ke ayat tadi.
Ya, ayat firman Tuhan, saudara, ada 3 di situ. Saya sengaja kutip 3 ayat itu. Nah, sebenarnya konteksnya Anda bisa baca keseluruhan ya. Bagaimana kita bisa punya pengharapan? Ayat 3, saudara. Itu disebut the praise of hope. Pujian akan pengharapan yang kita dapatkan. Yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa di sana dikatakan, saudara? Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitannya, melalui Yesus Kristus pada antara orang mati, kepada hidup yang penuh pengharapan. Nah, kalau di sini kepada the living hope, hidup yang penuh pengharapan. Penuh pengharapan itu kalau terjemahan NIV pakai the living hope. Nah, jadi dikatakan apa itu, saudara? Dia memuji Tuhan. Bagaimana kita bisa mendapatkan pengharapan? Melalui lahir baru. Melalui lahir baru kebangkitan Yesus Kristus. Makanya pusat dari Theology of Hope itu adalah apa tadi, saudara? The Resurrection Centered Theology. Pusatnya kebangkitan Kristus. Nah, kita lihat ayat 13, saudara, itu sama sejajar ayat 13, 1 Petrus 1. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan berharaplah sepenuhnya pada anugerah yang diberikan kepadamu pada saat Yesus Kristus menyatakan diri. Nah, di sini apa? Anugerah yang diberikan. Jadi kita bisa punya pengharapan dilahirkan baru. Bagaimana bisa dilahirkan baru? Karena ada berita anugerah. Nah, ayat 21, ini 3 ayat yang utama, saudara ya. Ayat 21, di sana dikatakan, melalui Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia, yaitu Kristus, dari antara orang mati, dan yang memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Nah, ini penting, saudara ya. Jadi sekali lagi melalui Yesus Kristus. Nah, kalau ayat firman Tuhan tadi sudah dibacakan, saudara. Bagi saya ada satu ayat yang saya tidak pernah lupa pada waktu mempersiapkan ini, yaitu tadi Roma 8:28. Ya, harap dihafalkan. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, kalau bicara ayat ini, saya teringat satu peristiwa yang saya tidak pernah lupa. Ya, mungkin kalau yang ini ada yang usia senior pasti ingat. Ada seorang yang bernama Lia Kumalasari. Ada yang kenal nggak, saudara ini? Itu pernah dimuat di dalam majalah Kartini. Kartini kayaknya sekarang udah nggak ada. Ada nggak majalah Kartini? Kayak udah nggak ada ya. Dulu masih ada tuh majalah Kartini. Dimuat kisah Lia Kumalasari. Siapa ini? Dia ternyata seorang murid STM Budi Utomo yang di Jakarta itu, dekat Gunung Sari itu. Jadi di Jalan Budi Utomo, dia STM Budi Utomo itu dalam satu percobaan kimia di laboratorium mengalami ledakan. Meledak, saudara. Nah, waktu meledak, maafkan ya, wajahnya itu habis, tangannya jadi kecil, ininya kena juga jadi kecil. Nah, kenapa saya ingat, saudara? Saya ingat guru sekolah minggu. Waktu itu saya pembina pemuda, ya, saya gembala di rayon yang ketiga. Nah, saya juga menjadi pembina pemuda. Nah, ada guru-guru sekolah minggu bilang, Pak Gideon, tolong temenin kami mengumpulkan sedikit dana buat Lia Kumalasari. Akhirnya saya bilang, oh baik, kalau gitu, yuk kita ke rumah sakit. Rumah sakit itu sadar, saudara. Nah, dibacakan Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, bagi mereka yang mengasihi Dia. Terus saya bilang kepada Lia, bagaimana tahu sekarang kamu mengalami ledakan, wajahnya rusak, tangannya begitu, lagi berbaring di rumah sakit? Dengan iman. Tadi ingat perkataan John Calvin bahwa harapan itu adalah konsistensi dari iman, lanjutan dari iman. Karena kita beriman, maka kita berharap. Berdasarkan apa? Janji firman Tuhan yang kita pegang, saudara. Yang kita bisa pegang karena apa? Anugerahnya. Bagaimana kita bisa dapatkan anugerahnya? 1 Petrus ayat 3, melalui lahir baru. Nah, saya masih ingat ya, saya pernah kasih definisi lahir baru di sini. Ada yang ingat nggak, saudara? Yuk kita ingat ulangi ya. Apa itu lahir baru? Ikut saya ya. Menerima hidup baru dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Melalui iman percaya karena pekerjaan Roh Kudus pada saat firman Tuhan diberitakan. Ikut saya 2 kali ya. Mari saudara semua ikut ya. Mari. Apa itu lahir baru? Menerima hidup baru dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Melalui iman percaya karena pekerjaan Roh Kudus pada saat firman Tuhan diberitakan. Sekali lagi, apa itu lahir baru? Menerima hidup baru dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui iman percaya karena pekerjaan Roh Kudus pada saat firman Tuhan diberitakan. Nah, ini jelas. Kita berubah setelah itu. Dulu nggak punya pengharapan,
dilahirkan baru. Roh Kudus yang melahirkan Anda dan saya. Sehingga kita punya Kristus di hati kita. Punya pengharapan. Puji Tuhan. Jadi sumber pengharapan itu ayat 3 tadi saudara. Melalui lahir baru di dalam Yesus. Lahir baru itu apa saudara? Itu adalah menerima hidup baru. Hidup baru itu apa? Keselamatan. Hidup baru itu apa saudara? Yaitu hidup kekal. Karena kekal. Secara jasmani kita akan mati. Tapi karena hidup kekal. Kita pasti punya pengharapan di dalam Tuhan. Ya. Nah ada satu kalimat di sini sudah bagus sekali nih saya dapatkan. Ya. Kalimat ini mengatakan apa saudara? Kalimatnya berbunyi begini saudara. No two Christians will ever meet for the last time. Saya waktu baca kalimat ini saya kaget ya. Saya pernah ada kalimat ya kalau saudara maafkan ini ya dalam kebaktian kedukaan itu we never say God's children never say goodbye for the last time. Ya anak Tuhan tidak pernah ucap bye-bye terakhir kali karena akan ketemu lagi. Tapi ini kalimatnya sebaliknya saudara ya. Dia bilang no two Christians will ever meet for the last time. Ini maksudnya apa nih saudara? Ini dikatakan oleh seorang yang ini ternyata unknown ini ya, disebutnya glorious hope. Jadi tidak ada dua orang Kristen yang ketemu buat terakhir kali. Artinya apa saudara? Kita ketemu lagi nih semua. Amin saudara? Amin? Amin? Nah, ya kita nanti kan bisa kadang-kadang ya maafkan loh, kan ada ini bukan pesimis bukan saudara ya. Nah, kita nggak pernah ketemu terakhir kali, nggak ada dua orang Kristen ketemu terakhir kali, karena pasti ketemu lagi di sorga. Amin, saudara. Nah, kalau amin, lihat kiri kanan dengan anugerah ya, kita kapanpun pasti ketemu lagi. Nah, gitu saudara ya, jangan takut ya. Nah, takut nggak saudara? Ini benar loh ini, ya. Kalau saya baca betul saudara. Pengharapan hidup baru itu hidup kekal saudara sekalian. Yang kedua saudara, yang kedua itu yang disebut apa di situ saudara? Tadi kan the praise of hope. Jadi pujian dari pengharapan, ya. Nah, ada seorang saudara yang terkenal kalau saudara di sini juga suka baca ataupun logoterapi. Itu siapa saudara? Viktor Frankl. Viktor Frankl itu dia seorang yang berdarah Yahudi, dia seorang psikolog. Saudara ya dia, waduh serem saudara kalau baca riwayat dia. Semua keluarganya habis dibunuh oleh Nazi. Dan pada waktu itu dia di kamp konsentrasi. Kenapa dia bisa bertahan? Karena dia masih punya seorang saudara yang dia bisa temui nanti. Dia berharap saudara. Nah ini adalah wahyu umum ya, secara umum. Dia berharap hanya karena pengen ketemu. Makanya terkenal dia punya psikolog cara metode dia logoterapi. Jadi logo itu kan kalau itu adalah firman kalam. Ya. Nah saudara sekalian. Nah di dalam sejarah saya juga ngajar filsafat saudara ya. Nah dalam filsafat itu kalau dibandingkan teologi ini kan teologi of hope. Nah kalau filsafat itu adalah ilmu yang bersoal jawab tentang segala kenyataan dengan kemampuan nalar, reasoning power, dengan kemampuan pikiran. Ya. Nah kalau teologi itu adalah ilmu yang bersoal jawab tentang segala kenyataan, memang dengan nalar juga, tapi berdasarkan firman Tuhan. Nah itu teologi. Nah di dalam dunia teologi dan hubungan teologi dengan filsafat itu ada satu anekdot atau satu humor saudara. Ya. Apa humornya saudara? Dibilang begini. Philosophers always asking questions. Tanya terus dengan pikiran yang bertanya soal jawab terus tanya. Sampai akhirnya nggak dapat jawaban. Dia bingung karena cuma pakai otak saudara. Dia tanya nggak dapat jawaban. Nah lagu humornya itu theologian answering the questions. Kenapa teologi bisa menjawab? Karena teologi berdasarkan Alkitab saudara. Bersoal jawab tentang segala kenyataan dengan nalar, tapi berdasarkan Alkitab. Nah itu bedanya saudara. Ya jelas ya. Nah, misalnya satu contoh ini. Seorang filsuf yang terkenal itu Socrates. Socrates ada satu kalimat saudara. Kalau saudara suka membaca ya. Itu adalah the unexamined life is not worth living. Hidup yang tidak pernah diuji tidak layak dihidupi. Nah, kalau disederhanakan hidup yang tidak pernah dikaji tidak layak dihidupi. Artinya hidup itu kita harus mikirin dijalani dengan dikaji, dengan dipikir. Nah, Socrates punya murid namanya Plato. Plato punya murid namanya Aristoteles. Ya, siap. Nah, saudara kalau baca riwayat hidupnya Socrates, itu sedih sekali, saudara. Dia itu percaya monoteis, satu dewa. Dia cuma percaya satu dewa. Padahal waktu itu hidupnya itu apa, saudara? Itu politeis, banyak dewa. Ya di Yunani pada waktu itu ada dewa Venus, dewa Mars dan sebagainya. Ada dewa-dewa itu pokoknya. Ya, jadi dewa ini dewa. Nah, Socrates cuma percaya ada satu dewa. Dia dihukum mati loh saudara, saudara boleh baca nanti. Dihukum mati dia saudara. Karena dianggap dia ateis. Saya pikir
Ateisnya adalah tidak percaya banyak dewa, cuma percaya satu dewa. Dia dihukum mati, saudara. Itu kalau Anda baca riwayat, saya sampai bilang, aduh kasihan ini Sokrates. Dia dihukum mati dengan apa? Maaf saudara, minum racun. Pada saat itu hukum mati. Dan sampai dikatakan oleh Kaisar, kalau kamu mau menyangkal, saya nggak monoteis lagi. Saya percaya bukan hanya satu dewa, banyak dewa. Nah sayangnya Sokrates itu nggak nyebut dewanya itu yang mana. Dia belum menemukan dewa yang satu itu. Wah saudara, tapi saya pikir seandainya ya Sokrates ketemu sama Simeon. Coba kita baca Simeon. Ini masih berita Natal nih saudara. Coba ya. Ini hal ini penting sekali saudara ya. Bagi saya ini kenapa kita bicara theology of hope. Coba kita buka Lukas 2. Nah, ini kita baca sama-sama ini ya. Ini firman Tuhan menjadi dasar kita. Lukas 2 ayat yang ke-28. Lukas 2 ayat yang ke-28 waktu Simeon itu saudara sampai dengan 32. Ya, kita baca sama-sama saja ya dengan versi ANR dan versi Alkitab TB2 ya. Mari sama-sama kita baca Lukas 2 ayat 28 sampai 32. Mari sama-sama 1 2 3. Ia menyambut anak itu dan menggendongnya sambil memuji Allah katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang dari-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan-Mu bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Nah, jadi saudara sekalian, sebetulnya di sini ini Simeon ini waktu Tuhan Yesus dibawa ke bait Allah. Dia menggendongnya, dia menatangnya, dia bilang, "Sekarang Tuhan biarkanlah," dia memuji Allah, "hamba-Mu ini pergi dalam damai sesuai dengan," karena dia nungguin, karena sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan. Penyataan itu bukan pernyataan itu wahyu. Saya sampai bayangkan saudara, kalau Sokrates ketemu Simeon, inilah yang dinantikan, yang dicari. Bahkan saudara tahu Lao Tse ya, atau Confucius mengatakan, kalau pagi saya menemukan logos, menemukan Tao, menemukan firman, sore hari pun saya mati rela. Saya suka mengatakan, biarlah kita melihat Sokrates masa kini. Saudara menjadi Simeon masa kini, memberi pengharapan. Ya kasihan Sokrates, dia mati dengan keyakinannya memang, tapi dia tidak tahu siapa yang dewa yang satu itu. Itu adalah Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara sekalian, yang kedua saudara ya, di dalam ayat yang kelima dari 1 Petrus 1, ayat yang keempat dulu ya, tadi ayat keempat tadi kita sudah lihat di sana. Untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat pudar, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu. Nah ini warisan ini disebut expectation of hope. Kita akan terima itu, hidup yang kekal itu. Yang tidak tersentuh oleh kematian, yang tidak tercemar oleh dosa, yang tidak lekang oleh waktu. Inilah yang dibilang oleh Rick Warren. Yang paling menguatkan pengharapan saya adalah setiap hari anugerah Tuhan. Anugerahnya warisannya itu apa saudara? Tadi, yang tidak dapat layu, tidak dapat cemar, yang tidak dapat binasa, yang tidak lekang oleh waktu. Ini nggak bisa layu dia, terus dia kekal adanya. Ini yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga saudara, ayat yang kelima mengatakan apa? Yang dipelihara dalam kekuatan Allah melalui imanmu untuk keselamatan yang telah siap dinyatakan pada zaman akhir. Nah ini yang kelima adalah disebut siapakah orang itu yang mempunyai pengharapan itu adalah dikatakan di sini siapa? Kamu saudara, ya kamu yang beriman dalam kekuatan Allah melalui imanmu. Nah tadi menerima hidup baru dari Allah Bapa. Yang terima siapa? Saya terima the subject of hope. Saya terima pengharapan itu, saya terima firman Tuhan itu, saya kumpulkan menjadi theology of hope. Ayat-ayat itu semua dikumpulkan menjadi ayat pengharapan, sehingga menjadi satu ekspektasi masa depan yang positif berdasarkan janji firman Tuhan. Nah tadi saudara pada waktu saya mendoakan Lia, Kumala Sadi di rumah sakit Husada, saya bilang kepada Lia, nanti kalau kamu sembuh atau saat, datang ke pemuda kita. Saudara percaya? Saya kaget saudara. Satu kali saya akan berusaha pemuda akan khotbah,
ada kasak kusuk. Lia datang saudara, kaget saya. Dan dia datang udah lebih sembuh. Wajahnya putih, udah dioperasi plastik. Dia datang, dia berdiri saudara. Ya Tuhan, Roma 8:28 tergenap. Saudara tahu, saudara kalau baca riwayat Lia itu, yang maaf pada zaman itu, kalau ada yang seusia saya yang tahu Anda mengikuti nggak? Itu Lia itu saudara ditolong oleh adiknya Ibu Tin Soeharto yang namanya Probo Sutejo. Sampai dia perawatan operasi plastik ke Jepang. Bahkan keluarganya dia juga akan didapat beasiswa sampai universitasnya lulus. Bahkan dia punya saudara adik atau kakak itu, jadi pokoknya juga disekolahkan sampai universitas lulus. Terus satu kali ada majalah taruh gambar dia. Yang ini sebelum kena ledakan, ini sesudah. Sebelum itu maaf saudara ya, Lia itu agak hitam sebelumnya saudara ya. Tapi sesudah operasi plastik lebih cantik saudara, putih. Ya, kalau begini lebih baik ledakan atau enggak saudara? Nah, tapi ini nggak boleh ditiru saudara, kita bahaya loh. Kadang-kadang kita lihat orang ngalamin, kita wah baik itu, ledakan aja dan nanti biar banyak yang nyumbang. Nggak boleh saudara, nggak boleh tiru. Tiap orang berbeda ya. Tapi firman Tuhan menjadi dialami secara pribadi dengan beda-beda. Ya, Paulus itu harus matanya buta. Kalau Timotius tidak, ya. Paulus harus jatuh dari kuda. Dulu namanya Saulus kan, baru bertobat toh. Tapi Timotius nggak usah turun dari neneknya Lois kepada ibunya Eunike. Semuanya sama, semuanya firman Tuhan. Pengalamannya bisa beda-beda, tapi dasarnya sama. Ya, ada satu kesaksian lagi saudara, ada satu gereja di Jawa Timur di Situbondo. Maafkan ya, waktu peristiwa kerusuhan, itu gereja itu maaf saudara, terbakar. Jemaat itu doa sedih, dulu nggak punya gedung lagi. Tapi akhirnya saudara, dibangun kembali ya dengan banyak orang mendukung, gedungnya bagus. Ada orang muat dalam majalah, ini sebelum terbakar, ini sesudah terbakar. Lebih bagus sesudah terbakar saudara. Kalau gitu lebih baik terbakar nggak saudara? Nah, nggak boleh niru ya, sekali lagi, tidak boleh meniru saudara ya. Jadi semua orang dengan firman Tuhan dipegang, nanti kejadiannya bisa macam-macam. Nah, saya khawatir kalau kita salah tangkap ya. Jadi saudara begitu ya. Jadi yang berikut adalah imanmu yang dipelihara oleh kuasa Allah. Jadi bukan kekuatan kita saudara. Kita akan rasanya seperti nggak kuat ini. Tapi dengan pertolongan Tuhan, akhirnya kuat saudara. Nah, jadi saya ingin membawa Anda dari theology of hope kepada theology of thanksgiving. From theology of God to the theology of God. Yaitu sebagai apa saudara? The witness of hope. The witness for hope. Jadi kesaksian bagi pengharapan. Ya. Nah, saya akan tutup ini saudara dengan 2 cuplikan sejati. Yang pertama itu ada satu kesaksian di sini saudara, ya, dari seorang, kalau saudara suka membaca buku, Rebecca Manley Pippert, ya, seorang yang suka bersaksi dalam buku-buku penginjilannya, ya, pemuritannya. Dan dia ceritakan di sini ada seorang pria dari Eastern Europe Jews, ya, jadi seorang pria yang dari orang Yahudi dari Eropa Timur, yang mungkin dari Polandia atau dari mana, pokoknya dia orang Yahudi dari Eropa. Nah, dia profesional yang berhasil, dia kerja, kedudukannya baik ya, terus dia menikah dengan bukan orang Yahudi. Nah, setelah saya baca ini dia menikah dengan orang Jerman. Pecah Perang Dunia Kedua. Nah, saudara tahu waktu Perang Dunia Kedua itu ada Nazi, ya, gerakan Nazi yang maaf saudara ya, yang membinasakan orang Yahudi. Banyak kisah-kisah serem-serem saudara. Ya, ada film yang dapat Oscar tuh Schindler's List. Itu bagaimana Schindler's List itu melindungi orang Yahudi, ada Corrigan bom yang melindungi orang Yahudi. Nah, pria ini dia waktu itu kan bagus, dia sukses. Nah, akhirnya Nazi, Perang Dunia kan. Nah, waktu itu saudara dia merasa aman karena istrinya orang Jerman, dia juga nggak berapa ketara buat dia orang Yahudi. Tapi satu kali waktu dia pulang kerja saudara, tiba-tiba tuh dia keren, kok rumahnya ada rame-rame. Ternyata dia yang ditunggu, yang dicari. Dia akan diajak naik kereta api untuk dibawa ke kamp konsentrasi. Wah, dia kaget saudara. Siapa ini yang membocorkan rahasia ini? Akhirnya prajurit tertawa-tawa. Dia bilang, kamu nggak tahu, istrimu justru yang membocorkan. Wah, dia kaget saudara. Nggak mungkin, istri saya tidak mungkin. Nah, akhirnya saudara sekalian, dia bilang, bolehkah saya ketemu istri saya? Waktu dia mau ketemu istri itu dari jauh nggak berani lihat dia saudara. Istrinya takut begitu jauh dari. Terus malah prajurit ketawa. Justru kamu nggak tahu, kamu orang paling bodoh. Istrimu itu affair dengan kepala polisi Nazi, kepala polisi. Nah, wah, dia sedih sekali. Istri tidak berani ketemu, tidak mau ketemu, pergi. Dia di penjara 5 tahun, saudara.
Dan memang dia punya satu orang anak laki. Dan dia pikir dia tiap kali mau mati saja, tapi selamat terus dia. Sampai akhirnya yang membuat dia mau hidup itu apa? Ketemu anak lakinya. Nah sampai suatu saat saudara, dia setelah akhirnya perang selesai, dia bebas gitu kan, dia mau cari anak lakinya. Waktu dia mau cari saudara, ternyata nggak ada. Istri sudah pindah ke Eropa Utara. Wah dia susah. Nah waktu itu dia sudah sakit-sakitan. Nah dia sedih saudara, akhirnya dia masuk ke taman yang banyak pengemis-pengemis. Dulu dia suka kasih kasih uang untuk pengemis itu. Sekarang dia menjadi salah satu pengemis itu. Dia sedih sekali saudara, dia sakit, dia krempeng sekarang. Nah akhirnya dia ditangkap waktu pembersihan itu ya, pembersihan ditampung oleh pemerintah di penjara. Oh dia senang, karena kalau di penjara lumayan lah, ada makan, ada tidur. Nah lama-lama dia amati, oh dia bukan pengemis ini, kelihatan caranya beda. Akhirnya dia ditanya, kamu ada saudara nggak? Dia bilang nggak ada. Adanya saya punya adik di Tel Aviv di Israel. Pemerintah zaman baik juga saudara ya, diberikan tiket, diusahakan dapat tiket, dipulangkan ke Tel Aviv. Ini true story saudara ya, ada kisah di sini, true story. Nah, akhirnya dia pulang ke Israel. Ya memang dia cuma compang-camping, dia ketemu saudaranya. Nah, biasanya Israel ada budaya kalau ada orang datang harus diterima, dia ketok-ketok pintu, lihat adiknya. Saya ini kakakmu, Yakob, kakakmu Yakob. Hah? Yakob nggak mungkin begini. Dia dulu sukses berhasil kayak begini. Bukan. Ada surat nggak? Mana suratnya buktikan? Dia nggak ada saudara. Dia sedih sekali. Sudah dia harapan terakhir dia sudah sedih. Dia pikir dia mau mati saja. Nah dia mau mati caranya nggak makan dia. Dia memang nggak ada makanan. Mau makan juga nggak ada. Dia masuk ke taman. Dia tidur di bawah bangku panjang taman. Bangku taman. Dia pikir tunggu mati saja sudah. Nah akhirnya waktu dia situ. Saudara nggak tahu bagaimana. Tiba-tiba ada dia waktu dia lihat, kok ada orang datang deketin dia. Terus manggil dia saudara ini sampai waktu saya baca kisah ini, ya saya terus terang gak kuat baca kisah ini saudara ya. Waktu baca itu ada suara lembut. Bapak, maafkan Bapak, seorang gadis remaja bersama temannya. Dilihat sini gadis remaja dari Amerika sedang mungkin lagi di Tamasya ke Israel. Ya. Pak, saya itu seharusnya gak ada di sini. Saya salah berhenti nih, bis saya salah. Terus saya jadi seharusnya loh kalau gitu kenapa kamu nggak kembali aja ke bis kamu, udah balik aja. Dia bilang justru Pak, saya waktu lihat itu saya nengok ke Bapak, ada Bapak di bawah bangku, wajah Bapak itu membuat saya itu digerakkan oleh Tuhan untuk cari Bapak. Loh dia bingung saudaranya, ini kok ada orang bisa begitu. Dia udah 6 tahun, tidak ada orang yang menegur dia dengan lembut, tidak ada. Ini gadis remaja ini pertama kali panggil dia. Akhirnya gadis remaja bilang, maaf Pak, saya merasa harus mengatakan sesuatu kepada Bapak. Cuma saya tidak tahu harus mengucapkannya bagaimana. Baiklah Pak, saya coba katakan. Jesus love you. He loves you. He really love you. Ya. Tuhan Yesus mengasihi Bapak. Dia sungguh mengasihi Bapak. Dan dia mengasihi Bapak. Wah, orang Yahudi ini bingung saudara. Dia diam. Ini harus ketawa, sinis, atau harus bagaimana ini? Terus dia bilang, sudahlah. Kamu pergi balik aja, balik. Tapi gadis ini, dia ucapkan kalimat ini. Dan dia lihat saudara, gadis itu menangis. Dia sambil lihat Bapak ini dia nangis. Terus dia bilang, terus Bapak ini gak kuat nangis juga. Saya percaya itu pekerjaan Roh Kudus. Nangis juga. Dia ucapkan kalimat ini. No one could love me. No one could love me child. It's too late for me. Nah, sudah terlambat, tidak ada orang bisa mengasihi saya, sudah terlambat. Tapi gadis ini berani sudah, dia bilang gini, no, tidak, ambil nangisnya. Dia ambil tangan Bapak itu yang udah kurus itu. Tidak, Tuhan, tidak, it's not too late, tidak terlambat. Tuhan dengan sukacita mau mengasihi kamu, mau mengambil kamu, asal kamu mau membiarkan dia masuk ke dalam hatimu. Nah saat itu saudara, saya percaya Roh Kudus bekerja. Bapak ini terdiam. Itu menjadi moment of truth. Dia mau terima atau tidak. Akhirnya dia terima saudara. Waktu dia terima, dia berdoa dengan bahasa, tolong berdoa dengan bahasa dia. Dengan dia mungkin pakai bahasa Yahudinya dia berdoa. Nah setelah itu dia angkat oleh anak perempuan ini, remaja ini bersama temannya. Dibawa, ditampung. Dia naik bis kan ditampung di tempat anak ini. Ternyata 1 tahun dirawat saudara. Kesehatannya pulih. Lalu dia mulai kerja. Dapat pekerjaan dia, punya apartemen. Akhirnya cari adiknya itu, rekonsiliasi.
Nah, yang menarik adalah waktu dia cerita ini kepada Rebecca Mantley dari Piper Mantley. Itu kejadian dialami pada waktu dia berumur 50-an tahun. Nah, cerita ini ditulis 20 tahun kemudian, saudara, dia cerita. Sampai dia bilang, waktu itu, momen itu kalau dia menolak jadi beda. Dia bilang, terus akhirnya dia bilang, bagaimana saya bisa cukup untuk berterima kasih kepada Tuhan Yesus? How will I ever be able to thank Jesus enough? Terus yang kalimat terakhir dia bilang, anak itu, ya, dia bilang, tapi satu fakta adalah gadis itu betul. That girl was right, dia katakan. Jesus loved me. He really loves me. Puji Tuhan. Pengharapan dimulai dengan anugerah Tuhan. Dengan kasih Tuhan. Dengan firman Tuhan, saudara-saudara sekalian. Menjadi dasar pengharapan kita. Dan ini dialami oleh saudara Yakob ini. Dan dia saksikan ini pada waktu dia berumur 70 tahun. Nah, satu lagi yang sederhana, saudara, dengan tema Hope Changes Life. Ada seorang milioner namanya itu Eugene Land. Ini dalam kisahnya, saudara. Dia cerita di sini, waktu itu dia akan diberi, dia karena seorang yang cukup berada, dia diundang ke satu sekolah, kasih kata sambutan. Pada waktu akan anak-anak kelas 6 akan lulus. Ya, anak kelas 6 akan lulus, itu ada 59 anak. Nah, waktu dia udah tulis-tulis, saudara, ya pakai coretan-coretan, tapi dia merasa harus ngomong dari hatinya. Akhirnya dia ngomong kalimat ini, singkat kalimatnya, saudara. Stay in school, tetap di sekolah. Dan kalau kamu nanti sekolah, I will help you. Dia bilang kalau kamu pergi ke universitas, saya yang akan bayarkan setiap orang dari kamu. Ini dikasih pengharapan. Waktu saya baca ini maksudnya apa ini? Pengharapan. Jadi kalau dulu mungkin dia pikir percumalah sekolah, nanti juga nggak ada biaya. Nah, Eugene Land ini bilang, kalau kamu nanti sekolah sampai ke universitasnya saya bayarkan tiap orang dari kamu. Anda tertahu, dari kelas itu 59 orang, 90% lulus college. Waktu saya baca kisah ini, saudara, menjadi the door of hope. Pengharapan. Saudara sekalian, kita belajar the theology of hope. Maukah pada hari ini, saudara, kita bertekad, ya Tuhan, kuatkan aku, the praise of hope. Dengan pujian pengharapan. Lalu kita boleh, ada satu yang disebut dengan expectation of hope. Yang tidak akan layu. Yang kekal, warisan itu. Dan Andalah subjek dari hope itu. Jadi kita yang berharap itu. Biarlah, saudara sekalian, kita boleh menjadi the door of hope, the witness of hope. Nah, saya ingin ajak Anda membaca terakhir, saudara, dari Roma 12 ayat 11 dan 12. Mari kita tutup, saudara, dengan Roma 12 ayat 11 dan 12. Ini perkataan dari Rasul Iman, yaitu Paulus, yang sangat terkenal itu, saudara. Roma 12 ayatnya yang ke-11 dan 12. Kalau sudah menemukan, kita baca sama-sama, ya. Roma 12 ayat 11 dan 12. Mari, 1, 2, 3. Janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam penderita, dan bertekunlah dalam doa. Saudara, ini dalam terjemahan New International Version ini bagus sekali. Dia katakan apa, saudara, di sini? Never be lacking in zeal. Jangan kurang semangat, jangan kendor. But keep your spiritual favor. Teruslah berusaha. Serving the Lord. Layanilah Tuhan. Nah, ini kalimatnya. Be joyful in hope. Jadilah sukacita dalam pengharapan. Patient in affliction. Sabar dalam kesusahan, kesesakan atau penderitaan. Faithful in prayer. Marilah, saudara, kita boleh menjadi from theology of hope to theology of thanksgiving to the witness of hope, the door of hope. Amin. Mari kita sama-sama, saudara, kita tunduk kepala, kita berdoa di hadapan Tuhan. Marilah kita bertekad. Setelah kita mempelajari instruksi firman Tuhan, theology of hope, biarlah kita boleh sampai teologi pengucapan syukur. Bapa, pada saat ini hamba-Mu datang. Sungguh, ya Tuhan, biarlah tema ini bukan menjadi tema doktrinal, tapi boleh menjadi tema ucapan syukur. Karena Engkaulah sumber pengharapan kami berdasarkan firman-Mu. Waktu kami begitu lemah, anugerah-Mu datang memberikan kami pengharapan, living hope, pengharapan yang hidup dari kebangkitan Kristus. Bapak, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kami, dan kami juga mendoakan gereja-Mu di tempat ini, baik hamba-hamba-Mu yang melayani, juga para majelis yang melayani, pengurus, baik dari mulai sekolah minggu, remaja, kaum muda, sampai dengan dewasa. Tuhan memberkati gereja-Mu di tempat ini. Tuhan memberkati terus, Tuhan tambahkan akan orang-orang yang menjadi murid Tuhan, tambahkan jiwa-jiwa yang diselamatkan,
tambahkan orang-orang yang melayani Tuhan dengan joyful hope, sukacita pengharapan, menjadi the witness of hope, saksi dari pengharapan, pintu pengharapan. Tuhan tolong kami juga berdoa ya Tuhan, untuk berbagai macam aktivitas penginjilan di mana-mana. Tuhan memberkati. Secara khusus kami juga ingat jemaat-Mu yang mungkin tidak bisa datang atau ikut online karena dalam keadaan sakit kurang sehat. Tuhan jamah. Ialah boleh satu tempat akan datang, mereka disembuhkan dan datang bersama-sama berbakti dan beribadah kepada Tuhan. Kami juga mau doakan bangsa dan negara kami, khususnya dalam pemerintahan presiden yang baru. Kami mendengar bagaimana makan gratis sudah dijalankan, tapi banyak masalah di sana sini. Tolong berikan hikmat kepada pemerintah, mulai dari daerah sampai dengan ke pusat. Khususnya kami doakan anak-anak-Mu yang ikut terlibat. Berikanlah, menjadikan mereka akan garam yang meresap, sinar yang bercahaya, sehingga biarlah Tuhan membawa lingkungannya menjadi takut akan Tuhan. Sehingga biarlah korupsi dalam negara ini dijauhkan, dan biarlah negara kami boleh bangkit kembali dengan belas kasihan Tuhan. Saat ini juga Tuhan melihat di tengah kami ada yang berdoa dalam hati untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk rumah tangga, atau seorang yang dikasih sedang dalam keadaan sakit. Tuhan menilik, Tuhan genapkan sesuai dengan waktu Tuhan yang terindah, kehendak Tuhan yang terbaik. Kami berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Waktu saya serahkan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya. Terima kasih sebelumnya untuk Muse Gideon Ang yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak. Saudara-saudara, saya ingin sedikit bersaksi sesuai dengan tema kita hari ini, teologi pengharapan ya. Karena baru saja saya mengalami penggenapan daripada tema kita pada pagi hari ini. Nah, saudara-saudara, sebagaimana Anda ketahui bahwa mama saya dalam keadaan sakit ya. Sebenarnya dari tahun lalu itu kan kita nih keluarga sudah berpikir apakah mama bisa lewat sampai Natal gitu. Tapi ternyata lewat Natal, terus setelah Natal kita berpikir dalam kondisinya seperti itu ya saudara-saudara, sangat lemah badannya. Kita pikir bisa lewat tahun baru nggak nih ya? Ternyata lewat juga, puji Tuhan. Nah, setelah tahun baru saudara, seperti Anda ketahui, dia kondisinya semakin lemah ya. Sampai terakhir itu sudah tidak sadar. Sebenarnya bukannya koma, kalau misalnya koma kan tidak sadar sama sekali, diapain juga nggak sadar. Ini setengah koma, mungkin seperti itu. Jadi dia tidak bisa merespon, matanya tidak bisa buka saudara. Terus kalau dia buka hanya sebentar dan tidak ada sinarnya. Matanya sudah seperti nggak ada cahaya gitu ya. Jadi nengok ke atas aja, matanya ke atas gitu, dilihatin apa juga nggak bisa. Sehingga makan harus pakai selang lewat hidung. Jadi tidak bisa cuci darah juga karena si minonya, alat yang di tangannya itu bocor saudara. Dia bocor itu keluar darah banyak sudah 7 kali. Terakhir semalam saudara, waktu saya ada di sana sore ya. Jadi semalamnya hari Sabtu malam bocor, Jumat malam bocor ya saudara. Terus Sabtu kan saya datang kemarin tuh bocor lagi saudara. Jadi selama dirawat di rumah sakit itu sudah 3 kali tambah darah ya. Jadi udah kayak Dracula ya, tambah darah terus. Nah bocor lagi kan, ternyata darahnya kental sampai kalau keluar itu seperti jelly, bisa ditarik panjang. Karena itu dipakai alat untuk ditambah obat ya untuk mengencer darah, tapi juga dipakai alat saudara untuk menetralkan
supaya darahnya tidak mengental. Nah, karena dia cuci darah kemarin itu di sana ada darah masuk, ada darah keluar, jadi bocor lagi saudara di sini. Katanya sih harusnya ini yang alat disiminonya itu ditutup. Nah, ini belum dikerjakan nih, jadi bocor. Kalau bocor terus kan berarti HB-nya turun, harus tambah darah lagi. Nah, itu juga agak sulit. Tapi yang luar biasa saudara, kita anak-anak termasuk adik saya Michael yang satu rumah sama dia yang tahu semua urusan mama karena adik saya itu yang jaga, sudah menyerah, maksudnya kita sudah ikhlas lah. Karena sudah kasihan sekali melihatnya dia tidak bisa apa-apa, napasnya gitu loh saudara. Kadang-kadang kalau mungkin ada reak dia mau keluar nggak bisa, kita mau apa gitu, cuma disodok, disedot gitu ya, apa insaksian gitu ya. Jadi kita ya sudahlah, kita relalah. Sudah bisikin dia, sudah minta maaf sama mama semua. Sampai koko saya lewat Zoom juga udah minta maaf apa. Ya kalau kami bilang mama yang pilihlah. Kalau mau bersama dengan kita, mama yang kuat, yang tabah gitu ya. Menghadapi ini semua, berjuang. Tapi terus terang kalau saya sudah nyerah saudara. Karena saya nggak tega gitu ya. Michael, Horace, Kesia, semua koko saya, udahlah mama pilih aja. Nah saudara, ini berita terbaru nih ya. Kemarin saya datang, mama saya melek saudara. Waktu saya tanya gini, matanya cerah terus bersinar, saya tanya, Ma, saya datang nih. Terus mama saya terus gini, gitu loh. Dia sapa saya dengan alisnya keangkat. Wah, saya bilang, waduh mama gitu ya. Kita memang sudah nyerah saudara, tapi ajaib mama saya itu ya, dokter syarafnya bilang begini katanya, di luar ekspektasi dari dokter katanya. Karena dia sudah tidak sadar, ini hari ke-13 hari ini. Jadi sudah tidak sadar itu 11 hari saudara ya, 10 hari lah. Katanya biasanya sih nggak bisa sebagus ini, tapi ini mamanya waduh, dokternya bukan Kristen, dia bilang ini ada mujizat. Ada mujizat. Saya juga lihatnya ini ya. Lah. Jadi benarlah apa firman Tuhan berkata, kalau kita masih punya harapan, kalau kita masih berharap, khususnya orang yang sakit ya. Orangnya sendiri masih berharap, mungkin kita sebagai keluarga, anak-anak atau orang tua, kita sudah menyerah. Tapi kalau dia masih berharap, maka Tuhan masih beri kesempatan. Karena itu saudara, biar kesaksian ini itu bisa menguatkan Anda semua. Kalau Anda lagi dalam keadaan susah, terus berharap untuk Ko Aping ya, Bu Aping, Ko Acai sakit badan. Untuk Ibu Asna terus berharap. Luar biasa saudara, saya juga heran kok mama saya bisa. Saya rasa bukan karena mama saya kuat, tapi karena Tuhan memberikan kekuatan karena dia masih berharap. Hari ini saudara semalam katanya karena kami sudah kelelahan gitu ya. Jadi pakai home care saudara, baru 1 malam pakai home care, orang yang menjaga dia. Kata orang itu, mama sepanjang malam ngomong gitu. Nggak tidur dia, mungkin dia udah kenyang tidur berapa hari itu, sudah lebih dari 7 hari dia kenyang tidur. Begitu dia bangun ya, dia nggak mau tidur lagi, mungkin dia pikir saya nggak mau tidur, ntar nggak lama lagi mau bangun. Terus dia ngomong nggak jelas sih ngomong apa, terus ditemani, tapi ya nanti siang mungkin kita akan lihat ke sana saudara. Saya bersyukur, terima kasih untuk doa dari saudara-saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih untuk kesaksian dari Semu Lydia. Biar Tuhan yang memberikan kekuatan untuk keluarga Semu Lydia, juga memberikan yang terbaik untuk Mama Semu Lydia. Terima kasih juga sekali lagi untuk uraian firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pendeta Gideon Ang. Mari kita bangkit berdiri.
Kita akan menyatakan iman kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Ada beberapa warta yang bisa kita simak. Persekutuan doa akan dimulai kembali pada hari Kamis ini, pukul 19.30. Mengundang setiap jemaat, mungkin yang belum pernah hadir bisa ikut hadir persekutuan doa kita nanti di lantai 2 ya. Kemudian GKI Philadelphia ditunjuk menjadi panitia penyambut persidangan Majelis Kasis Priangan ke-56 yang akan diselenggarakan di 31 Juli dan 1 Agustus 2025. Ini mohon dukungan doa dari segenap jemaat. Kemudian kita juga pada hari ini ada mahasiswa praktek dari STT Iman, saya persilakan untuk memperkenalkan diri. Shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Juria Purba, saya semester 4. Saya akan praktek selama 1 semester di tempat ini. Semoga kedatangan saya menjadi berkat dan kita bersama-sama melayani Tuhan. Terima kasih. Ya, selamat datang untuk Juria, selamat melayani tempat ini. Juga pada Januari tanggal 19 dan 26 kita akan mengisi ya calon majelis baru. Juga mohon dukungan doa dari jemaat, juga nanti partisipasinya untuk mengusulkan nama-nama calon majelis baru. Kini tiba saatnya kita untuk memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Nas pengantar persembahan kita diambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-8. Memberi dengan sukacita membawa berkat, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Sambil petugas kolektan mengantarkan kantong persembahan, untuk mengirim persembahan kita, mari kita naikkan pujian Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi.
Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Firman-Mu pada pagi hari ini telah mengingatkan kami untuk bisa selalu mendasarkan harapan kami pada janji firman-Mu senantiasa dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, berikan selalu berkat, sukacita dan kesehatan untuk Pendeta Gideon Ang dalam semua pelayanannya. Tuhan juga berkati persembahan yang sudah kami berikan, berikan hikmat kebijaksanaan pada segenap majelis dan pengurus di gereja kami untuk mengolah persembahan ini supaya bisa dipakai untuk mempermuliakan nama Tuhan, terutama di gereja-Mu tempat ini. Nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita telah tiba di penghujung ibadah kita. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan kembali ke dalam kehidupan kita di dunia. Mari sebelum kita memberitakan kasih-Nya, memberikan harapan kepada dunia ini, mari kita mulai dari diri kita bisa bersatu, saling melengkapi dan saling bersinergi dengan baik antar jemaat supaya pada akhirnya dunia tahu bukti nyata kasih-Nya. Jadikan kami satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami
saling melengkapi tubuhmu, seperti kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Jemaat yang terkasih, bukali saudara pulang dengan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan, pimpinan dan pertolongan, kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian di dalam hidupmu, dengan pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit dan terus membagikan akan pengharapan ini. Jadilah saksi pengharapan, terus bagikan sampai satu saat bertemu muka dengan Tuhan Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Saat teduh, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.